Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Oke, sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya untuk memulai pelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Untuk yang memimpin membaca doa, piket yang hari ini Mbak Ali. Mbak Ali mau cepat. Mari kita membaca doa Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Amin. Terima kasih Mbak Alin. Oke, hari ini sudah tahu kita mau belajar apa? Oh, gaya itu pelajaran minggu kemarin. Hari ini kita akan mempelajari tentang kegiatan ekonomi. Nah, untuk pelajaran yang kemarin kita mempelajari apa? Pelajaran tentang gaya. Apa pengertian dari gaya? Tarikan dan dorongan. Ayo Mbak Ziva, apa pengertian gaya? Contohnya Mbak Nadine. Oh iya, pintar. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, Ibu akan absen terlebih dahulu ya. Anggraini Siva, Alinisia, Panida Zahro, Nadine Kalista, hadir semua ya. Oke, sudah semangat atau belum? Sudah, biar tambah semangat, ayo kita berdiri terlebih dahulu. Ayo berdiri semuanya. Oke, biar tambah semangat, kita gerak teko kecil dulu ya. Ikuti ibu terlebih dahulu. 1, 2, 3. Aku teko kecil yang mungil. Ini gagangku dan ini corongku. Bila aku mendidih, aku menjerit. Aku menjerit. Aku menjerit. Angkat aku dan tuangkan syur dan tuangkan syur dan tuangkan syur. Sudah bisa semuanya? Sudah bisa? Ayo kita ulangi lagi ya. Yang 1, 2, 3 yang semangat. Aku teko kecil yang mungil. Ini gagangku dan ini corongku. Bila aku mendidih, aku menjerit. Au, aku menjerit. Au, aku menjerit. Au, angkat aku dan tuangkan syur dan tuangkan syur dan tuangkan syur. Sudah semangat semuanya? Sudah. Kita kembali duduk. Oke, sebelum kita belajar ini, Ibu akan memberi bacaan kepada kalian. Sebelum Ibu memberi bacaan, Ibu akan membagi kelompok menjadi 2. Ini Mbak Nadine sama Mbak Alfarida. Ini Mbak Ali sama Mbak Siva. Oke, duduknya langsung berhadapan ya. Oke, kita sebelumnya hadap ke sini dulu. Nah, sebelum kita belajar ini, tujuan dari belajar ini adalah agar kita mengetahui siapakah tokoh utama itu, dan kita bisa menjelaskan apakah itu kegiatan ekonomi. Oke, ini nanti Ibu bagi bacaannya satu-satu, kemudian dibaca, kemudian dicari siapa tokoh-tokoh yang ada di dalam cerita ini. Paham? Baca ya. Ibu kasih waktu 5 menit. Sudah dibaca semuanya? Sudah. Sekarang satu persatu akan Ibu tanyai mengenai tokoh yang ada di situ. Dari kelompok 1, Mbak Siva. Di sini ada siapa saja tokohnya?
Nisa. Kelompok 2 Mbak Nadine. Di situ ceritanya ada siapa saja tokohnya? Dodi, Igor, dan Udin. Nah, di antara kedua ini dari kelompok 1 siapa yang paling berperan? Lina. Yang kelompok 2 siapa paling berperan? Dodi. Nah, yang paling berperan itu yang dimaksud dengan tokoh utama. Apa itu tokoh utama? Tokoh utama adalah seseorang yang memerankan di dalam cerita. Kenapa kok bukan Lucky, bukan Lisa yang di kelompok 1, yang di kelompok 2? Kenapa kok bukan Tigor, bukan Udin? Karena di situ paling banyak ceritanya siapa orangnya? Di kelompok 2 siapa? Jadi di kelompok 1, nah, orang yang sering muncul di situ itu dinamakan dengan tokoh utama. Paham dengan tokoh utama? Nah, di situ cerita dari kelompok 1 menceritakan tentang apa? Toko buku. Kelompok 2 apa? Membeli buku. Membeli alat-alat sekolah. Nah, di sini membeli, di sini juga membeli. Nah, membeli itu termasuk salah satu kegiatan ekonomi. Siapa yang tahu kegiatan ekonomi? Siapa yang sudah tahu? Belum ya, belum tahu. Kegiatan ekonomi adalah yang sering kita tahu, yaitu kegiatan jual beli. Nah, kalau jual beli pasti yang pertama ada penjual dan ada pembeli. Nah, di sini untuk siklus kegiatan ekonomi ada 3 komponen. Nah, di sini ini ada gambar apa di sini? Di sini ada gambar pabrik sedang membuat kain. Nah, yang pertama di sini pabrik membuat kain atau membuat baju. Di sini namanya produksi. Tulis ya. Produksi. Apa yang dimaksud dengan produksi? Dibaca Mbak Nadine di bukunya. Di tema 8 yang dimaksud dengan produksi adalah kegiatan menghasilkan barang dan jasa. Nah, di foto sini dia akan menghasilkan baju karena di sini dia konveksi atau pabrik yang menjahit atau yang membuat baju. Nah, ini namanya produksi. Orang yang melakukan produksi disebut dengan, di bukunya, orang yang melakukan produksi disebut dengan produsen. Kemudian setelah memproduksi, langkah berikutnya yaitu distribusi. Ya, distribusi sesuai dengan gambar ini. Coba dibaca, Mbak. Distribusi, apa yang dimaksud dengan distribusi? Kegiatan menyalurkan barang hasil Ya, distribusi yaitu kegiatan menyalurkan barang hasil produksi. Oke. Nah, di sini setelah tadi yang pertama sudah membuat baju, akhirnya bajunya disalurkan kepada penjual, akhirnya dijual. Ini yang dinamakan dengan distribusi. Siapa yang penjual ini dinamakan apa? Ya, benar, dinamakan distributor. Dia orang yang menyalurkan barang. Kalau kegiatannya ini namanya distribusi. Kalau orangnya dinamakan distributor. Terus setelah distributor, langkah yang terakhir, ya, ini yang biasanya kita lakukan yaitu konsumsi. Ayo dibaca Mbak Siva, konsumsi, apa yang dimaksud dengan konsumsi? Konsumsi adalah kegiatan memakai barang-barang hasil produksi. Kegiatan memakai Barang-barang hasil produksi.
produksi, sudah jadi bajunya, kemudian dijual. Setelah dijual ada yang membeli. Lah yang membeli ini dinamakan konsumen. orang yang membeli dinamakan konsumen. Nah, di sini kita biasanya yang beli baju, beli makanan, beli terserah, pokok orang yang membeli berarti itu namanya konsumen. Seperti contoh, seperti Bu Ita punya pabrik besar. Di situ Bu Ita membuat roti. Nah, berarti Bu Ita di situ disebut dengan apa? Produksi. Disebut dengan produksi atau produsen? Produsen karena orang yang membuat. Orang yang membuat disebut produsen. Setelah Bu Ita membuat, sekarang Bu Ita mengambil dari pabrik untuk dijual. Berarti Bu Ita sebagai apa di sini? Distributor. Sebagai distributor. Berarti dia mengambil dari pabrik untuk dijual. Berarti Bu Ita disebut distributor. Udah, ini mau hari raya, mau lebaran, Bu Ita ke pasar beli baju. Nah, di situ berarti Bu Ita sebagai apa? Konsumen. Konsumen. Sudah paham sampai sini? Sudah. Sekarang sesuai dengan kelompoknya, Ibu punya 2 gambar. Di sini untuk kelompok 1 dan ini untuk kelompok 2. Di sini sudah ada gambar produsen, konsumen, dan distributor. Nanti kalian akan menempelkan di sini sesuai dengan tempatnya. Kalau produsen, dicari di sini gambar produsen yang mana, ditempel di sini. Di sini ada gambar distributor, ditempel di sini. Dan terus konsumen ditempel di sini. Paham? Oke, dari kelompok 1 sudah, dari kelompok 2 sudah. Coba dari kelompok 1 dijelaskan dulu tadi yang ditempel apa saja. Ayo sini ke depan. Dari produsen, di sini disebutkan dia sedang memproduksi apa? Ya, ke teman-temannya. Ini kegiatan. Ini membuat sepeda motor. Kemudian yang ini membuat terus yang terakhir itu membuat baju. Kemudian di distributor apa saja itu disebutkan yang keras suaranya? Mendistribusikan apa? Ini mendistribusikan baju. Kemudian kalau ini mendistribusikan apa? Sayuran. Kemudian yang terakhir konsumsi. Lah, ini gambarnya sedang apa? Membeli apa itu? Oh iya, sudah benar. Beri aplaus untuk kelompok 1. Kemudian kelompok 2. Ayo maju. Coba dijelaskan ke temannya di sini. Nah, ini yang pertama kegiatan produksi. Ini dia memproduksi apa? Minyak. Kemudian ini oli. Kemudian padi. Untuk distribusinya, nah dia mendistribusi apa saja ini? Distribusi buah. Kemudian untuk konsumsinya, nah ini contohnya apa saja? Berarti membeli apa ini? Kemudian ini membeli roti. Oke, beri aplaus untuk kelompok 2. Sudah paham tentang kegiatan ekonomi? Sudah. Sekarang kembali duduk. Nah,
bagaimana pelajaran hari ini? Senang semuanya? Senang. Sebelum kita akhiri, Ibu minta satu orang untuk menyimpulkan pelajaran hari ini. Mbak Fida, ayo maju. Ayo, dijelaskan ke temannya. Hari ini kita telah belajar apa saja? Yang keras suaranya. Nah, apa saja yang disebutkan? Tentang kegiatan ekonomi. Apa saja kegiatan ekonomi? Distribusi, konsumsi. Yang pertama tadi kita belajar tentang apa? Tentang tokoh. Tentang apa? Tokoh utama. Oke, terima kasih Mbak Fida. Oke, sebelum berakhir, alangkah baiknya kita tutup dengan doa. Sebelum berdoa, untuk besok kita akan belajar. Sebelum berakhir, alangkah baiknya kita tutup dengan doa. Sebelum berdoa, untuk besok kita akan belajar tentang keanekaragaman karakteristik keluarga. Sebelumnya ada tugas buat kalian untuk mewawancarai atau bertanya-tanya kepada orang tua kalian apa kegemarannya, kesukaannya apa, dan karakteristiknya. Maksudnya karakteristik misalnya badannya gemuk, rambutnya keriting, gitu, kulitnya coklat, gitu. Paham untuk tugas besok? Oke, mari kita tutup dengan doa. Bersama-sama membaca surah Al-Asr. Bismillah.